kemerdekaan Indonesia. During the enemy's last hours of control in northern Holland, a spirit of wild fiesta reigns in towns and villages freed by the Canadian Drive. Behind the grim years of famine and oppression, the Dutch standard is again raised in the palace of the House of Order. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tuan Mr. Kasman, Ketua Pusat Komite Nasional. Tuan Mas Sutarjo, Wakil Ketua 1. Tuan Mr. Latuhar Hari, Wakil Ketua 2. Tuan Adam Malik, Wakil Ketua 3. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2605, penyambutan segenap rakyat Jakarta dan Jatinegara dilakukan di tanah lapang Gambir dengan besar-besaran. Dari mulai kota sampai ke desa-desa kelihatan sang merah putih berkibar. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalists... That from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. Kemerdekaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita, yaitu menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menjadi wilayah Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Waalaikumsalam. Saudara-saudara semua, saya telah mendapatkan berita yang menggembirakan untuk kita semua, bahwa Jepang telah mengalah kepada Sekutu. Saya mendapatkan berita ini dari berita luar negeri. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Dapat jelas. Jadi sekarang Jepang tidak berkuasa lagi di negara kita, karena telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sudah, kalau kalian semua setuju,
Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Jadi kalau begitu kalian semua pergi ke kediaman Sekretariat Republik memberitahukan ke ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu mereka bekerja Jepang. Baiklah. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Karno. Baik, ada keperluan apa? Bung Karno ada di dalam nggak, Bu? Kalian mau jenguk? Baik, silahkan masuk. Ayo. Tunggu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Iya, Bu. Mas, Kang Mas, kamu ada tamu. Baiklah, saya akan menemuinya. Anak, untuk apa kalian datang ke sini saudara-saudara? Kami baru mendengar kekalahan Jepang kepada sekutu. Untuk daripada itu, kami mengadakan rapat para pemuda untuk merdeka. Tidak bisa, Bung. Kita harus mengadakan rapat kepada PPKI. Tidak bisa, Bung. Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Tidak, Bung. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Kita bisa, Bung. Kekuatan segelintir ini tidak bisa mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan kepadaku, apakah kekuatan segelintir ini bisa mengalahkan Jepang? Bagaimana jika pertumpahan darah dimulai? Dan bagaimana nasib anak-anak dan para wanita? Apakah kita bisa sanggup bertindak akan kekuatan kita sendiri? Tapi semakin tetap kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang ditunggu bangsa kita. Baiklah, beri saya waktu sehari untuk berunding dengan para golongan-golongan tiga. Baiklah kalau begitu, kami mau mundur dulu. Bagaimana ini? Para pemuda memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jangan gegabah, Bung. Kemerdekaan ini kita harus persiapkan dalam beberapa hari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Masalah yang penting adalah sekarang yaitu menghadapi sekutu yang ingin hendak berkuasa negeri. Selain itu, permasalahan memproklamasikan kemerdekaan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan datang. Gimana, Bu? Ya, mereka juga masih muda, pikiran mereka juga masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan supaya persiapan kita matang dan supaya kemerdekaan yang kita jalankan tidak berantakan. Baiklah, Bu, berarti kita semua sepakat. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluarnya. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasihkan Bung Karno dan Hatta dari Jakarta? Mana kalau di Rengas Dengklok di Kota Karawang? Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Bung.
kalian membawakan ini? Maaf akan kelangkaan ini dari kesalahan pria. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini. Kestarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Mengapa PPKI? Baik, PPKI kan belum Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk melakukan proklamasi. Kita tidak bisa mandiri untuk melakukan proklamasi. Kita masih memerlukan bantuan Jepang. Ya, ada apa? Kami ingin bertemu Maaf, mengganggu Mas. Bantah lebih. Kami memerlukan tempat ini untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Saya kepikiran dengan silakan dulu. Baiklah, terima kasih. Beda kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah bentuk penerima. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi akan dilakukan tanpa campur tangan. Apakah ada yang berpendapat? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang seperti saat Amerika mendatangi teks proklamasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, maka harus atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana kalau ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana? Sudah bagus. Bagaimana semua? Tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mana sih? Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju. Proklamasi kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Gimana kalau besok? Jika mungkin kita akan melakukan upacara proklamasi besok pagi. Jadi bagaimana kita membicarakan proklamasi kemerdekaan kita ini? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi dia tahu kalau kita ingin merumuskan proklamasi. Alhamdulillah, upacara bendera sudah terlaksana. Terima kasih telah menemaniku di masa-masa sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah telah mengizinkan kita untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini. Bagaimana rencana kita untuk melakukan proklamasi untuk besok? Enggak, kita akan melakukan upacara besok yang akan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Apakah kita belum mempunyai bendera atau bagaimana? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana kalau ibu yang menjahitnya? Tetapi ibu tidak punya kain. Ibu hanya mempunyai kain warna merah dan putih saja. Tidak apa-apa, yang penting niatnya saja. Enggak apa-apa benderanya sederhana.
Ibu mempunyai ide bagaimana kalau kita namakan bendera itu Sang-Saka Merah Putih? Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tolong kibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengundang kalian ke sini untuk menyaksikan kemerdekaan bangsa ini. Kita telah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa itu, dan kita akan memulai kemerdekaan mulai dari nol untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa generasi emas. Setuju? Saudara-saudara sekalian, dengarlah proklamasi ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia.
Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Peristiwa proklamasi tak berujung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.